Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika ya. Matematika itu mudah, yang rumit itu kamu ya. Jadi kalau rumit biasanya kamunya yang rumit. Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan terakhir kita kemarin, kalian sudah memahami, sudah mengerti ya, sudah paham dengan apa yang dinamakan bangun yang kongruen. Kongruen itu adalah sama persis, tapi tidak sama persis semuanya. Tapi secara umum samanya adalah bentuk dan ukurannya gitu ya. Masalah warna atau corak atau posisi boleh berbeda. Yang penting bentuk dan ukurannya sama. Atau secara matematis, bangun yang kongruen adalah bangun yang yang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemarin kita sudah mencoba membandingkan dua trapesium ya. Lalu kemudian di latihan kamu sudah bisa membandingkan mana gambar yang kongruen. Kongruen itu sama persis ya. Kalau A sama dengan C dan seterusnya ya. Agak susah ini nih ya. Ini melihatnya harus teliti banget ini ya. Tapi ketemu kan ya. Kalau A sama dengan D dan seterusnya ya. Kalian juga sudah mengerjakan sampai dengan nomor 9 dan alhamdulillah kemarin nilainya bagus-bagus ya. Selamat untuk kalian semua. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang kekongruenan pada segitiga. Jadi kalau kemarin bangunnya umum, ada bangun segi 5, ada bangun trapesium dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas secara khusus kekongruenan segitiga. Silahkan kalian simak buku paket kalian halaman 216. Di situ ada subbab 4.2 kekongruenan dua segitiga ya. Nah, secara umum kekongruenan dua segitiga itu sama dengan kekongruenan bangun yang lain ya. Jadi yang penting sudut-sudutnya sama dan sisi-sisinya juga sama. Nah, sekarang kita akan bahas apakah syarat itu harus dipenuhi semua. Apakah bisa beberapa syarat saja dipenuhi, namun memastikan bahwa dua segitiga atau lebih itu kongruen. Nah, silahkan kalian simak kegiatan 1. Bayangin kalian sedang melaksanakan atau mengerjakan itu ya. Kalau mau kalian kerjakan, kalian praktekkan juga bagus ya. Sehingga nanti pada kegiatan 1 kalian akan menemukan seperti ini. Alat-alatnya ada penggaris, ada busur ya, dan juga alat tulis tentu saja, ballpoint atau pensil. Nah, setelah jadi ternyata ada dua segitiga yang kongruen. Dan syaratnya ternyata adalah sisinya sama. Kalau sisinya sama, ternyata setelah diukur sudutnya juga sama. Ya, jadi segitiga yang sisinya sama itu pasti sudutnya juga sama. A sama dengan D. Lalu B sama dengan E ya. Lalu bisa beri tanda bintang, C sama dengan F. Jadi dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga sisinya sama. Jadi hanya diketahui bahwa ketiga sisinya sama itu sudah memastikan bahwa dua segitiga itu kongruen gitu ya. Terus sekarang coba kalian boleh praktekkan kegiatan 2. Kegiatan 2 kalian akhirnya nanti menjadikan seperti ini ya. Nah, kesimpulannya ternyata jika ada dua segitiga sisinya sama, dua sisinya sama, AC sama dengan DF, AB sama dengan DE, dan satu sudutnya diketahui sama, ternyata memastikan bahwa satu sisinya juga sama.
Sehingga kalau sisinya sama, walaupun hanya satu sudut diketahui, ternyata sudah bisa memastikan bahwa segitiga itu kongruen. Oh, ternyata untuk segitiga syarat-syarat itu tidak harus diketahui semua. Ada beberapa syarat yang diketahui itu sudah bisa memastikan bahwa segitiga itu kongruen, gitu ya. Lalu kegiatan yang berikutnya, kegiatan yang ketiga, itu ada dua segitiga, satu sisinya sama dan dua sudutnya sama. Ini ternyata setelah diukur, ini kalian pakai alat benar ya, pakai penggaris, pakai busur, itu ternyata memastikan bahwa sisi yang ini pun sama. Jadi segitiga, walaupun yang diketahui hanya satu sisi dan dua sudut, itu pun sudah bisa memastikan bahwa dua segitiga itu adalah kongruen, gitu ya. Dan kegiatan yang terakhir, yang keempat, ini ada segitiga diketahui dua sudutnya sama, satu sisinya tok yang diketahui sama. Ternyata memastikan bahwa sudut yang ini juga sama, ya. Sehingga tidak semua syarat ketiga sudutnya harus sama, ketiga sisinya harus sama. Hanya beberapa diketahui pun sudah bisa memastikan bahwa segitiga itu kongruen, gitu ya. Coba sambil menyimak buku. Jadi kalian belajar untuk memahami buku ya. Literasi kalian ditingkatkan untuk bisa memahami isi dari apa yang sudah disampaikan di buku. Di buku itu udah komplit banget kalau kamu sudah bisa memahami dengan baik ya. Nah, materi esensinya adalah sama dengan kemarin, bahwa syarat dua segitiga kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya, seperti ini, ya. Ini dan ini harus sama, ini dan ini harus sama, terus ini dan ini harus sama, gitu ya. Nah, terus sisi-sisi yang bersesuaian juga harus sama panjang. Kalau syarat itu terpenuhi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF. Ini lambang kongruen, ini kayak gini. Jadi sama dengan, terus atasnya ada lambang seperti ini. Nah, ini bacanya adalah kongruen, ya. Itu lambang yang mungkin baru buat kalian, gitu ya. Nah, tapi dari percobaan kita tadi ternyata ada beberapa syarat yang tidak harus terpenuhi semua, namun sudah bisa dipastikan bahwa kedua segitiga itu adalah kongruen. Yang pertama adalah sisi. Sisinya sama ketiganya. Kamu nggak usah ngukur sudutnya, sudah pasti sama, ya. Yang kedua sisi, sudut sisi. Ada sisi ini sama, sudut satu sama, sisi yang ini sama. Kamu nggak perlu ngukur ini, sudah pasti sama. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan sendiri, ya. Yang ketiga ada sudut, sisi, sudut. Ada sudut ini sama dengan ini sama dengan ini, lalu sisinya sama. Itu pun sudah bisa memastikan bahwa ketiga segitiga itu adalah kongruen. Jadi tidak harus ini diketahui, gitu ya. Lalu yang keempat, sudut sisi. Ada sudut sisi yang sebelah sini diketahui sama. Tidak perlu bahwa di buku diketahui ininya sama. Ini sudah pasti sama. Kalau ini dan ini juga ini sama, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu segitiga kongruen. Yang terakhir adalah untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan sisi siku yang bersesuaian sama panjang, gitu ya. Jadi untuk khusus segitiga siku-siku, maka kalau sudah diketahui ini dan ini sama, sisi miring ya, atau hipotenusa, lalu salah satu sisi sikunya diketahui, maka itu juga merupakan segitiga siku-siku yang kongruen, gitu ya. Kok bisa? Coba kita buktikan. Ini kan pasti 90 ya. Misalnya ini diketahui 30. Ini 30. Segitiga itu sudutnya kalau dijumlah berapa? 180 kan ya. Berarti ini 180 dikurangi 90 tambah 30.
120, ketemunya 60. Kalau ini 60, ini juga 60, ya kan? Berarti kongruen. Oke ya. Nah, oke. Sekarang materi yang sudah kita pelajari tadi nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan segitiga yang kongruen. Nah, dasarnya selain pengetahuan kalian tadi, juga pengetahuan kalian di kelas 7 dan kelas 8 ya. Coba sekarang Ibu akan memindah soal halaman 225 yang ini ya. Yang ini Ibu pindah ke sini ya. Terus bawahnya Ibu pindah ke sini biar lebih jelas ya. Coba sekarang kita berpindah ke halaman 225 tapi sudah Ibu pindah ke kertas yang lain. Nah, sekarang pertanyaan dari contoh 1 adalah buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ECD adalah kongruen. Nah, sekarang gini. Kamu tahu kan waktu kelas 7 pembelajaran sudut ya, garis dan sudut-sudut yang sama itu yang bagaimana? Yang pertama adalah yang sehadap. Benar enggak? Yang kedua adalah yang berseberangan. Coba kalian lihat lagi buku kelas 7-nya. Apa wis hilang? Waduh, payah. Yang ketiga adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, di sini adakah sudut yang bertolak belakang? Oh, ada kan? Ini sama ini bertolak belakang. Berarti ini sama dengan ini. Berarti sudut ACB sama dengan sudut DCE. Itu sama. Terus yang berikutnya, adakah sudut yang berseberangan? Berseberangan itu ukuran tapi menghadapnya beda. Jadi berseberangan itu seperti huruf Z atau huruf S ya. Oh, berseberangan berarti A ini sama dengan E. Kenapa? Karena berseberangan ya. Terus mana lagi yang berseberangan? Oh, ini B berseberangan dengan D sehingga B sama dengan D. Saya beri tanda bintang. Nah, B sama dengan D. Nah, sekarang syarat dari segitiga kongruen tadi terpenuhi tidak? Ketiga sudutnya sama. Lalu ada dua sisi yang sama. Ini sudah diberi tanda seperti ini artinya sama ya. Sudah ada tanda seperti ini artinya sama. Sehingga syarat tadi terpenuhi, yaitu berarti sisi, sudut, sisi. Ada dua sisi yang sama dan ada satu sudut yang sama. Sehingga segitiga ini ACB dan DEC adalah kongruen. Keterangannya ada di sini ya. Nah, ini. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan bagaimana untuk menentukan sisi-sisi yang sama. Sekarang segitiga yang sama dulu. Segitiga sama atau kongruen. Berarti tentu saja segitiga ABC kongruen. Nah, ini nulisnya. Segitiga DCE. Yang kedua, mana sudut-sudut yang sama? Saya mulai dari A dulu. Sudut ini A. Berarti kalau A saya tulis dengan BAC gitu ya. Sudut BAC sama dengan sudut ini sama dengan mana tadi? Ini. Berarti apa bacanya? CED. Sudut CED. Oke, sudah. Sekarang kalau ini ABC. Sudut ABC sama dengan sudut ini sama dengan ini berarti CDE ya. Terus yang ini sekarang yang atas ini berarti ACB. Sudut ACB sama dengan sudut ini yang bertolak belakang ini yang ukuran ini DCE. Tuh ya. Lalu yang ketiga, sekarang sisi yang sama. Nah, tentu saja udah kelihatan ini. Berarti BC sama dengan CD. Udah ada tandanya kok ya. Udah ada tandanya berarti pasti sama ya. Terus yang ini AC
sama dengan yang garis 2 gini, berarti sama dengan CE. Yang terakhir AB sama dengan DE. Bisa dipahami ya? Sama dengan kemarin, cuma kita fokus di segitiga gitu ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Contoh B juga sama. Nah, sekarang gini. Ini gambar apa ya? Gambar layang-layang kan ya? Layang-layang. Layang-layang itu dua sisi, dua pasang sisinya sama. Kalau dua pasang sisinya sama, otomatis ininya juga sama, ya kan? Nah sekarang karena ini sisinya sama, kalau misalnya ini 70, maka kalau dibagi 2 35-an kan, sehingga ini juga sama. Jadi kayak gambar ikan ya kan, ini juga sama, saya beri tanda bintang lagi. Nah sehingga dari analisa kita ternyata dua sisi sudah sama, sudutnya sama, sehingga bangun segitiga. Kita amati ini loh, yang kita amati adalah segitiga QPS dan segitiga QRS. Apakah kongruen? Oh ya, kongruen. Kenapa? Karena diketahui dua sisinya sama dan satu sudutnya sama. Tadi sudah kita bahas, kalau satu sudut sama dan dua sisi yang mengapitnya sama, maka bisa dipastikan bahwa segitiga itu adalah kongruen. Gitu ya. Ini nomor 1. Nomor 2, sudut yang sama sekarang. Yang ini dulu atas, QPS. Sudut QPS sama dengan sudut QRS ya. Nah, terus sekarang yang ini kita amati satu-satu segitiga. Jadi kamu anggap yang sini nggak ada ya, yang sini nggak ada, yang ini nggak ada, kamu bandingkan. Jadi ini segitiga ini dipisah gitu. Terus yang ini QPQS sama dengan sudut ini RQS ya kan. Nah terus yang sekarang yang ini, yang bintang, sudut PSQ sama dengan sudut QSR. Nah gitu. Bagaimana dengan sisinya? Sisi yang sama mana? Ya tentu saja QP, udah ada tandanya itu, QP sama dengan QR. Terus PS sama dengan SR. Gitu ya. Nah sekarang ikut tambahkan satu contoh lagi, yaitu segitiga. Nah coba kamu amati, kalau secara kasat mata itu dua segitiga ini seolah-olah sama ya, seolah-olah sama. Tapi ternyata setelah kita amati sudutnya itu kok beda. Ini 55, ini 65. Ini 60, ini 60-nya di sini. Nah, langkah yang pertama coba kalian jadi ini diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sisi-sisi yang sama yang mana, sudut-sudut yang sama yang mana. Nah, sekarang kita cari dulu sudut B-nya dulu berapa. Kalian tadi sudah Ibu singgung tadi ya, bahwa segitiga itu sudutnya kalau dijumlah adalah 180. Berarti sudut B adalah 180 dikurangi yang sudah ada, 60 ditambah 55. Nah ini kelas 7 ini 180 dikurangi 60 tambah 55 berapa? 115. Berarti 180 kurangi 15 65. Oh ini 65. Nah sekarang kita cari yang ini, R. 180 dikurangi sudut yang sudah ada, 65 tambah 60. 180 dikurangi
125, berarti 55. Oh, ini 55. Nah, sekarang nitaninya adalah gampang banget. Nih, AC itu diapit oleh sudut 55, 60. Coba di sini. Yang diapit oleh sudut 55, 60 yang mana? Oh, RQO, berarti ini sama dengan ini. Oh, kita tandain dulu. Paham enggak? Bisa ya? Nah, sekarang AB diapit oleh sudut 55, 65. PQR yang diapit oleh 55, 65 mana? OPR, berarti ini sama dengan ini. Itu. Nah, sekarang BC diapit oleh 60, 65. Mana PQR yang diapit 60, 65? Oh, ini. Berarti ini sama dengan ini. Sehingga kalau ditanyakan sudut yang sama, sudut A 55 berarti sama dengan sudut yang di sini yang 55, sudut R. Sudut B 65 berarti sini yang 65, oh sudut B, gitu ya. Sudut C itu 60, sini yang 60, sudut B, ya. Jadi ternyata ini segitiga ini kongruen tapi posisinya diputar, gitu ya. Tapi kamu jangan keder, biasa aja. Untuk mencari sisi yang sama, tinggal lihat sudut yang mengapitnya saja. Terus sisi yang sama, berarti ini sudah kita beri tanda, gampang banget. AC sama dengan yang tandanya 1, RT. Terus AB yang tandanya 2 sama dengan PR. Yang terakhir BC yang tandanya 3, PQ, gitu ya. Oke, ini dulu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Ibu percaya kalian bisa memahami dengan baik. Sudah ada bukunya, sudah ada videonya. Kalian juga boleh tanya, maka menjadi alasan ketika kalian nggak bisa atau nggak paham, ya. Fasilitas sudah ada, silahkan kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.